Kembali lagi di Wasabi Media bersama gue Dava di sini, dan hari ini kita akan bahas project yang akan terus ada di Wasabi Media, yaitu Karisma X125 2005 Thailand Style. Oke, sebelum kita masuk ke project apa aja dan kita pengen ngapain aja dengan motor ini, gue ceritain sedikit bahwa motor ini adalah Karisma X tahun 2005 basicnya, yang udah gue modifikasi sedemikian rupa buat ngikutin spek dari Thailand ya, Wave 125. Ya, nih Wave 125. Dan kebetulan motor ini sejarahnya adalah mirip kakek gue, jadi akan terus gue lanjutin untuk gue rawat. Oke, mungkin kita langsung bahas aja ke bagian depan. Yang sekarang existingnya udah gue modifikasi apaan aja. Yang pertama, dari sistem pengeremannya udah gue pakein Brembo RCS KW. Dan ini master remnya pakai Bonamisi yang bukan punya gue, minjem juga. Dan terus karena seringnya nggak pakai spion, tapi karena akhir-akhir ini gue juga sering keluar kemanapun itu, kita pakein spion masih Karisma orinya. Terus lampu gue ganti sen kanan kiri, ini juga seset RCS 19. Untuk bagian kepala mungkin itu aja. Paling kita langsung turun kali ya ke depan. Ini adalah keranjang yang wajib banget pecinta Thailand Style harus banget pakai. Ini kalau di Thailandnya sendiri sih katanya memang nggak pernah ada yang pakai plat nomor. Emang di sana emang regulasinya kayak gitu, nggak ada pakai plat nomor depan. Jadi dari Hondanya langsung ngeluarin keranjang yang bentuknya kayak gini. Nah, kebetulan yang gue pakai ini adalah keluaran dari H2C Thailand langsung. Kemarin juga sempat juga kesusahan buat nyarinya, dan ya akhirnya ini kepasang juga gitu. Oke, terus untuk bagian bawah ya, bagian bawah untuk kaki-kaki depan ini gue pakai velg dari Yoko, lebarnya sekitar 120, jari-jarinya pakai TDR, ban pakai IRC Inoue, ukurannya berapa nih? Aku lupa juga nih. 225/17 masih pakai ban dalam. Terus untuk kalipernya sendiri gue pakai Formula 8.1 dan master remnya pakai SC Siam yang non Staubli ya, karena yang HYB-nya mahal, kita pakai yang murah aja yang SC Siam gitu. Nah, terus untuk mengurangi budget juga biar kelihatannya lebih racingnya Thailand gitu. Nah, ini gue pakai Sunstar tipe polos ya. Selama pemakaian menurut gue untuk pengeremannya sendiri itu Senin Kamis. Jadi kayaknya buat teman-teman yang mau ngikutin setup kayak gini, kayaknya jangan dulu. Biar lebih enak lah di jalan. Maksudnya ya Senin Kamis gitu. Nah, terus untuk kaki-kaki sendiri ini gue pakai baut-bautnya udah pakai stainless yang satu set. Terus kita menuju ke belakang nih teman-teman. Untuk belakang sendiri mulai dari shock menggunakan Saver yang preload, ini warnanya warna ungu. Kemarin sempat juga kesusahan untuk nyarinya, karena mungkin teman-teman yang paham ya, itu Saver sendiri sekarang lagi digoreng harganya. Jadi ya kalian bisa lah cari-cari. Oke, terus untuk velg sama, masih menggunakan Yoko dengan ban menggunakan power grip. Ini merek Mizel kalau nggak salah. Ini Mizel. Oh ya, ini baut-baut juga full, udah stainless semuanya. Cuman bagian mesin belum, gitu. Untuk knalpot sendiri, gue menggunakan merek dari HMR Racing Exhaust. Ini produk dari, kalau nggak salah, Solo. Kemarin gue pesen langsung dari Solo untuk dikirim ke sini, menyesuaikan spek mesin. Gitu. Dan kualitinya juga si HMR ini juga lumayan bagus bro. Jadi karena dia udah full stainless dari belakang sampai depan, dan ini tebal juga stainlessnya. Jadi menurut gue ini rekomen banget buat teman-teman yang mau ngejar Thailand Style, dan misalkan kalian nggak mau beli yang Kou atau ya merek-merek lainnya lah,
yang di Thailand itu lumayan mahal kan. Nah ini bisa buat referensi buat kalian juga. Oke, setelah knalpot, yang gue ganti ada beberapa perintilan yang mungkin sebenarnya nggak perlu banget diganti. Cuman karena kiblatnya masih ke Thailand, jadi kita ngikutin ya konsep mereka gitu. Yang pertama itu ada di tuas rem belakang. Ini gue pakai Nui Racing. Nah terus ini udah seset juga biasanya sama per-pernya. Terus untuk selanjutnya baut-baut seperti biasa udah gue lengkapin juga untuk bagian belakang biar lebih manis lagi. Untuk di bagian kirinya persneling udah gue ganti menggunakan suede. Ini aluminium juga. Ini boleh banget nih buat teman-teman yang mau kelihatannya bersih terus awet ya. Enteng juga. Nih suede boleh buat kalian pertimbangkan lah buat di motor kalian. Nah, terus untuk standar samping, ini gue udah pakai Nui, ini aluminium. Ya, sebenarnya niatnya pengen standar 1, standar 2. Cuman mengingat motor juga sering buat gue mondar-mandir, jadi kayaknya sayang deh buat kita pakein aluminium. Jadi ya kita pakai yang jarang dipakai lah gitu. Karena gue jarang banget orangnya untuk bisa pakai standar 1. Jadi makanya gue ganti yang standar 1. Gitu. Untuk standar 2-nya masih standar. Terus untuk step depan belakang masih originalnya dari tahun 2005. Untuk belakang ini pemanis-pemanis seperti biasa ya. Ini ada baut dari baut shock sama baut velg. Terus juga ada setelan rantai juga gue ganti pakai hang. Ini full hang semua yang ada di sini. Terus rantai juga gue ganti pakai 428 ya kalau nggak salah, 428 ya. Sorry ya kalau salah, boleh di komen. Terus ini gue pakai gearnya sendiri menggunakan TK Racing 35T ya kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah tuh depan 13, belakang 35 gitu. Selanjutnya kita mau bahas mesin kali ya. Nah, buat sekarang, kondisi sekarang, mesin ini udah gue upgrade, yang dimana harusnya dia tuh 125 cc, 4 tak ya, KPH, si kode mesinnya. Sekarang udah gue upgrade jadi 63 pistonnya, dan stroke-nya gue naikin jadi 63 juga, jadi kurang lebih square. Ya harusnya bisa di 180 cc lah kalau nggak salah. 200 cc nggak bulat lah paling. Terus penggunaan dari karbunya sendiri juga gue rubah menggunakan PWK dari KRJ. PWK-nya tuh kalau nggak salah PWK 30. Itu gue juga special request juga sama KRJ. Buat teman-teman mungkin udah tahu banget tuh karbu Racing Jogja. Itu udah top banget deh. Masalahnya pasang langsung mantep. Gitu. Terus untuk CDI-nya di pengapiannya sendiri, ini gue menggunakan BRT Super Pro ya kalau nggak salah. Ini udah ada commandernya juga, gue udah pesen sama commandernya juga. Jadi kalian bisa ubah-ubah mappingannya sendiri dari sini. Dan juga bisa ngeset limit dari RPM langsung dari sini. Gitu. Gue mau cerita sedikit kenapa motor ini ada di gue. Seperti yang udah gue bilang tadi, ini adalah motor dari kakek gue sendiri, almarhum kakek gue, yang notabene-nya itu sebenarnya motor ini emang ada di Semarang. Setiap gue ke Semarang itu, motor ini ada di sana terus dan jarang dipakai juga, karena terakhir waktu itu ngejogrok dan ya sempat nggak jalan lah gitu. Jadi hati gue tergerak untuk bisa bawa nih motor ke Jakarta untuk gue hidupin kembali. Dan niatnya sebenarnya motor ini balik lagi sebenarnya mau untuk mondar-mandirnya nyokap gue dan keluarga lah istilahnya, buat beli apa, beli ini, bla 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 gitu. Tapi ketika motor ini datang, gue ngeliat, kayaknya harus dirubah deh. Soalnya kalau kita bikin ke original, udah mahal banget sekarang part-partnya, dan spare partnya walaupun banyak, tapi lucunya adalah 2005 km masih 17.000, mesinnya masih halus banget. Dan ya walaupun kanan kiri ternyata ini belum ada bodi kanan kirinya nih, sayapnya kanan kiri nggak ada kemarin. Dan basicnya sebenarnya ini adalah Karisma X tahun 2005. Nah dari situ gue mikir bahwa kayaknya dimodifikasi jadi Thailand oke deh. Soalnya
dari Wave 125 yang ada di Thailand itu sebenarnya adalah karisma gitu. Walaupun ada berubahnya lumayan banyak dari body ya, body bagol gitu. Buat teman-teman yang suka Thailand itu pasti tahu banget Wave 125 itu gitu. Nah, kenapa gue pakai merencanakan ke Thailand style? Karena kelihatannya dia punya warna yang nggak umum lah gitu. Jadi kayaknya gue lebih suka ke sana, dan akhirnya yang pertama gue lakukan adalah tentunya pengecatan. Nah, pengecatan ini bodinya tetap masih karisma 2005, tapi untuk bagian depan ini karisma tetap, dan bagian belakangnya harusnya kan karisma X. Untuk kalian yang mungkin ngeh ya, sebenarnya karisma X dan 125D itu berbeda. Jadi ternyata kalau misalkan karisma X itu nggak ada bagian nut-nut ini nih. Di bagian nut ini nggak ada, jadi langsung lurus ke depan. Nah, karena gue pengen ngikutin kontur dari stikernya si Wave 125S ini, gue ngikutin bentuk dari original Wave 125, akhirnya gue ganti bodi belakangnya menggunakan 125D gitu. Dan ya mungkin ini mungkin seginilah modifan yang udah gue lakukan ke motor ini. Dan buat teman-teman tips juga, mungkin kalau kalian punya Supra Karisma atau ya semacamnya itu, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau punya motor di rumah ngejogrok, daripada dia gabut kan di situ, mending lu bikin ini aja karena murah pertama, terus yang kedua ya murah, cita-cita tercapai, why not gitu kan. Spare partnya melimpah, mau di mana aja lu nggak usah pusing-pusing. Standarnya itu udah ya isi full tuh udah bisa seminggu lebih lah ya. Emang udah KPH tuh udah mantep banget gitu. Ya mungkin itu aja buat video kali ini. Buat teman-teman mungkin boleh di komen kira-kira kita bakal ngapain si Karisma ini, karena banyak banget yang harus gue rapihin. Contohnya ini body udah 3 tahun udah gue cat seperti ini, dan rencananya sih pengennya bodinya kita ganti bagel ya, enak kali ya. Oke, mungkin itu aja untuk konten kali ini, si Karisma X Wave 125 aka Thailand style lah ya. Mungkin ini aja untuk video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa buat terus pantengin Instagramnya Wasabi dan TikToknya Wasabi Media, karena kita bakal terus lihat kelanjutan si project ini bakalan kayak gimana. Oke, thank you banget. Goodbye.